tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya para trader dalam perkara ko adalah pemain judi yang berkedok trading binomo. Bahwa menurut pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diartikan dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar dikarenakan kepintaran dan kebiasaan pemain yang diharapkan untuk menang bergantung pada untung-untungan. Bahwa permainan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sebelum dengan itu, perintah Bapak Kapolri kepada jajarannya pada hari Jumat 11 Agustus 2022 melalui Instagram resmi Divisi Humas Polri mengatakan, perjudian apapun itu bentuknya, apakah itu darat atau online dan segala macam bentuknya, harus ditindak. Kapolri tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang berkelapatan pejabat Kapolres, Kapolda, Direktur akan dicopot agar semua memperhatikan. Sejalan dengan perintah Bapak Kapolri tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia dalam pengarahannya kepada jajaran Polri pada hari Jumat 14 Oktober 2022 melalui akun YouTube resmi Sekretariat Presiden mengatakan, urusan judi online bersikap bahwa sebagai upaya preventif dan represif serta untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar tidak melestarikan permainan judi dan tidak cepat tergiur akan iming-iming cepat mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa bekerja keras, maka barang bukti nomor 220 sampai dengan 208 dikualifikasi sebagai hasil kejahatan, dan oleh karena itu harus dirampas untuk negara. Salam sahabat Kalibata. Hari ini kita ingin mengulas mengenai putusan perkara pidana terdakwa Indra Kesuma atau yang lebih keren dikenal dengan sebutan Indra Kents, yang pada tanggal 14 November 2022 di Pengadilan Negeri Tangerang telah dibacakan putusannya. Adapun hari ini kita ulas adalah, selain Indra Kents sebagai terdakwa divonis pidana penjara selama 10 tahun, yang lebih menarik ialah bahwa dalam putusan tersebut harta atau aset yang disita dalam perkara Indra Kents oleh majelis hakim diputus dirampas untuk negara. Putusan dirampas untuk negara terhadap aset-aset tersebut tentu sangat menyakitkan bagi korban yang kita kenal di sini terkait dengan persoalan trading binomo. Namun apa nyana, bagaimana pertimbangan putusan hakim tersebut yang dikenal dengan istilah ratio decidendi-nya, hakim membuat suatu pertimbangan bahwa harta atau aset-aset yang terkait dengan perkara Indra Kents ini dinyatakan oleh hakim adalah hasil kejahatan yang berasal atau lahir dari suatu perbuatan trading binomo yang dikualifikasikan sebagai bentuk perjudian, yang dimana putusan tersebut mengkualifikasikan bahwa perbuatan perjudian itu dilarang oleh undang-undang. Ratio decidendi inilah yang mengakibatkan sebagai dasar hakim menyatakan harta-harta yang disita dalam perkara Indra Kents tersebut dirampas untuk negara. Sahabat Kalibata, perlu diketahui bahwa perkara Indra Kents ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang itu dengan surat dakwaan kumulatif, yang dimana dakwaannya ada tindak pidana asal atau disebut predikat crime-nya adalah Undang-Undang ITE. Pertama terkait pasal muatan perjudian, yang kedua terkait dengan tindak pidana ITE mengenai
muatan atau informasi yang menyesatkan, merugikan konsumen, atau ada juga dakwaan tindak pidana penipuan yang kumulatifnya digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi perlu diketahui bahwa penggabungan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang ini pada dasarnya diperbolehkan dan dibenarkan, sebagaimana hal itu diatur dalam pasal 69 Jungto pasal 75 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, sekali lagi yang kita sampaikan, yang ditunggu-tunggu oleh korban, dalam hal ini korban Indra Kents, adalah bagaimana kerugian para korban tadi bisa dipulihkan. Tapi sekali lagi, putusan hakim menyatakan bahwa aset-aset atau harta kekayaan, baik itu berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, ataupun berupa uang, dalam perkara Indra Kents tersebut dirampas untuk negara dengan pertimbangan hasil kejahatan yang berupa trading binomo yang dikualifikasikan sebagai perjudian. Sejarah mencatat yang kedua kali penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang yang asetnya dirampas untuk negara ini menyerupai dengan kasus yang pernah terjadi sebelumnya, yakni kasus yang terkenal terkait dengan first travel. Nah, sehingga melalui ulasan ini terkait penerapan atau hasil dari suatu putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, sekali lagi hakim yang memeriksa perkara itu melihat bukan hanya sekedar dari surat dakwaannya, tapi juga melihat dari fakta-fakta yang terungkap atau terbukti di persidangan, yang dimana ini juga bagian dari ketentuan pasal 182 ayat 4 KUHP. Sehingga kami lihat dalam perkara Indra Kents ini, hakim melihat bahwa fakta yang terbukti trading binomo dikualifikasikan sebagai perbuatan perjudian, bagaimana yang kita dengarkan dalam cuplikan video tersebut. Namun yang menjadi kami melihat di sini ada yang tidak sinkron, boleh kita katakan tidak sinkron, antara rasio desidendi putusan tersebut yang menyatakan trading binomo adalah bentuk perjudian, kan tetapi amar putusannya menjatuhkan pidana yang terkait tindak pidana ITE menyebarkan berita yang menyesatkan bagi konsumen sehingga menimbulkan kerugian. Ini yang juga kita kritisi, tidak sejalan antara rasio desidendi dengan putusan yang dijatuhkan kepada Indra Kents. Sekali lagi, putusan Indra Kents ini tentu sangat mengecewakan bagi para korban yang selama ini mengharapkan agar kerugiannya bisa dipulihkan. Demikian yang bisa kami sampaikan melalui ulasan hukum ini. Salam sahabat Kalibata.